Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kali ini gue akan berdiskusi lagi. Kontennya udah ada salah satu siswa dari sekolah swasta di DKI Jakarta, yaitu Vigo. Apa kabar, Vigo? Iya, baik Kak Rizky. Jadi gue akan ngebahas tentang dampak dampak COVID bagi siswa. Ya, pertama kali itu disuruh belajar online dari rumah itu karena ada pandemi COVID-19 ya. Ya. Menurut saya kurang, Kak. Kenapa tuh? Kenapa kurang? Nggak bisa. Karena kita nggak bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman kita yang biasanya kita tatap muka gitu, dialihin jadi online. Kalau boleh tahu nih, aplikasinya banyak nggak sih? Pas awal-awal itu ada pakai Google Classroom, ada pakai Nearpod, terus sama ada pakai WA Group. Oke, berarti 3 ya. Kalau sekarang yang tahun ajaran baru ada tambahan lagi kah? Ya. Untuk tahun ajaran baru sekarang difokusin pakai Moodle. Itu ngabisin kuota nggak, Vigo? Jelas ya, habisin sih ya. Tapi ada mesti siapin kuota dari awal-awal. Kalau boleh tahu nih, pokoknya pengeluarannya itu banyak nggak sih semenjak belajar online? Untuk semenjak belajar online ini paling ya buat kuota tadi. Nah, terus sama ada buat cemilan-cemilan gitu. Oh, berarti kalau yang buat kuota itu pengeluarannya seperti biasa atau apa ya, lebih besar gitu gara-gara belajar online gini? Lebih besar, Kak. Kalau biasanya itu per bulan saya ngisi 50.000. Cuma sekarang ini di 75 sampai 80.000. Itu 75 dipakai 1 bulan, habisnya 1 bulan atau beberapa minggu doang? Itu unlimited sebulan. Oh, berarti 1 bulan udah 80.000. Ya, kurang lebih segitulah standarnya. Oke, berarti pengeluarannya agak lumayan besar dibanding seperti biasanya ya. Dan ya, betul. Terus dari Vigo sendiri gimana sih pembelajaran online-nya tuh kayak gimana sih gitu sistemnya, kalau boleh tahu? Kalau pas di awal-awalnya itu guru memberikan soal-soal gitu. Ya, terus? Cuma pas sekarang ini kan udah masuk tahun ajaran baru. Nah, itu di Moodle, aplikasi Moodle itu udah disiapin, ada PPT-nya dari gurunya, ada materinya. Jadi nggak monoton mulu, soal-soal mulu, begitu. Itu ada deadline-nya nggak, Vigo? Maksudnya kayak dikumpulinnya hari ini juga gitu, atau kapan? Untuk deadline tetap dikumpulin hari ini juga. Oh, hari ini juga. Itu ada batas waktunya kah? Sampai siang. Biasanya sih sampai siang jam 12, jam 12 lewat, segitu. Itu repot nggak? Kalau menurut Vigo repot nggak kayak gitu? Nggak terlalu sih ya. Soalnya juga nggak, guru ngasih soalnya itu juga nggak banyak gitu. Apa itu cuma ngasih soal doang kah? Nggak ada kayak nerangin ini itu gitu? Ada nerangin, ada materinya dari PPT. Oh, dari PPT. Berarti nggak pernah pakai ibaratnya kayak Zoom gini ya? Nggak pernah. Oke. Dan dari Vigo sendiri,
tadi kan dampaknya itu tentang pengeluaran, terus Ya, mungkin tentang pertemuan biasanya sama orang-orang biasa yang ketemu gitu. Terus hmm. kalau dari efektif, menurut Vigo itu efektif nggak adanya belajar online? Dari saya pendapat pribadi ya itu kurang efektif. Kenapa? Jujur kurang efektif. Kenapa tuh kurang efektif? Materi, materi yang kita nggak paham nih, nah itu kita kan biasa jadi ke guru. Iya. Nah kalau di belajar ini agak susah gitu. Gurunya kadang online, kadang off kan susah gitu. Oh, itu pengaruh juga ya kalau kayak gitu. Betul. Tapi emang pernah Vigo kayak kayak guru ngasih materi terus dia apa off off gitu, susah dihubungin. Bukan bukan maksudnya lama balasnya gitu. Hmm. Kalau kayak berarti pengaruh juga ya itu ya. Ya betul. Berarti kalau misalnya dari Vigo nih eh, harapannya buat apa ya? Maksudnya harapan buat misalnya inian ditonton gitu. Harapannya buat pemerintah apa gitu? Harapan saya itu semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu ya supaya kita bisa kembali lagi normal sedia kala gitu, belajar normal di sekolah gitu, tatap muka, ketemu guru, ketemu teman gitu. Hmm. Dan juga pembelajaran online ini diperbaiki lagi. Oke, berarti pengen COVID-nya hilang ya. Tapi gini, Ya. yang gue baca bahwa COVID ini agak lama hilangnya dan gue nggak tahu sampai kapan. Terus Ya. kalau dari Vigo sendiri kan pengen sekolah kembali ya kayak tatap muka. Ya. Nah, kenapa pengen nggak sih walaupun tetap COVID kayak gini sekolah tetap dibuka gitu? Menurut Vigo itu riskan, fatal atau enggak dari penyebarannya? Kalau lihat tren penyebaran sekarang ini, kalau sekolah dibuka kembali mungkin masih belum bisa ya, kan sampai 1.000 lebih sehari gitu kan, bahaya gitu kalau sampai dibuka kembali. Tapi kan Nah, itu pas yang gue baca di Jawa Timur, Vigo. Di DKI paling beberapa doang, paling 100 itu. mesti pokoknya sampai pemerintah bilang terkendali gitu, nah mungkin sudah boleh perlahan-lahan buka sekolah, tapi dengan protokol yang ketat gitu. Kan apa ya? Kemarin kan gue ke sekolah ke SMK PGRI 35 itu kalau menurut gue bagus sih. Dia ada pencuci tangannya. Nah, Ya. yang gue kagetin adalah ketika lu buat itu, tapi kenapa sekarang malah belajar online lagi? Itu yang gue ini. Gimana? Iya, jadi yang gue lihat bahwa di SMK PGRI 35 itu kan ada apa ya, kayak cuci tangan gitu kan, ya kan? Ya, betul. Nah, terus ada kayak buat cek suhu tubuh. Yang gue Ya. anehkan adalah kenapa ketika itu udah diterapin malah jadi belajar online lagi. Tuh yang gue bingung. Pihak sekolah kan masih belum berani buka gitu ya. Ya, belum berani buka. Kenapa gitu? Kalau menurut Vigo kenapa? Padahal kan itu udah menurut protokol kesehatan. Mungkin pemerintah juga takut adanya klaster-klaster baru gitu. Oke. Berarti kayak penyebaran baru ya. Iya. Dan apa ya? Untuk selanjutnya bahwa
gue mau nanya tentang aplikasinya nih. Sekarang pakai aplikasi apa sih? Tadi gue lupa. Namanya Moodle. Nah, itu sistemnya lebih simple apa lebih rumit? Tadi pas pertama login gitu Hmm. agak rumit ya. Mesti ada yang ganti password gitu. Terus ada teman sekelas saya yang belum paham gitu. Dia mesti diajarin, bimbingin satu-satu gitu. Oh, emang nggak ada sosialisasinya gitu? Kayak dikasih tahu tutorialnya, cara penggunanya emang nggak ada gitu? Ada. Nggak ada itu. Wah, parah. Ya, saya tanya ke guru dulu ya, baru habis itu dijelasin gitu. Hmm. Kalau saya login pertama kali, setelah itu kita ganti password yang kita mudah ingat gitu. Oh, itu sistemnya itu berarti ketika awal doang kali ya? Ya, cuma tadi pas setelah dijajal dipakai gitu, menurut saya sih simple, bagus sih, nggak ribet gitu. Dan kuotanya lebih pengeluaran yang ini apa aplikasi sebelumnya? Gimana? Iya, pengeluaran itu aplikasi yang sekarang lebih banyak sebelumnya. Jujur sih lebih hemat lah gitu dari yang sebelum-sebelum. Ini gue bukan kalimat pertanyaan terakhir dari gue buat diskusi ini bahwa tadi kan itu harapan dari pemerintah ya, maksudnya harapannya Vigo buat pemerintah biar sekolah itu dibuka lagi. Dan ada nggak sih harapan Vigo buat kedepannya gitu selama pembelajaran ini? Untuk pembelajaran online ini sebenarnya sih udah bagus nih sistemnya, cuma perlu ditingkatin lagi. Terus juga siswa juga mesti wajib ikut gitu kan di rumah, nggak kemana-mana, nggak gitu. Tapi Vigo itu orang nggak pernah keluar kah selama corona? Keluar sih ada ya, tapi ya nggak seintens pas sebelum ada corona gitu. Keluar itu ada hal penting apa gitu? Kadang ya beli paketan, terus mampir ke minimarket gitu. Sama kadang ya sore olahraga. Oh, berarti cuma keluar dengan kepentingan kayak ya kepentingan buat belajar online juga paling ya? Ya, sama sore-sore ada olahraga dikit gitu. Berarti kayak misalnya main ke rumah temen itu dari bulan Maret belum sama sekali? Pas udah ada coronanya itu sempat ke rumah teman sekali. Cuma pas udah sekarang ini udah sampai beribu-ribu gitu udah enggak. Kenapa? Apakah Vigo takut atau gimana? Orang tua sih nyaraninnya untuk di rumah gitu ya. Membatasi pergi-pergian gitu yang mungkin nggak jelas gitu. Berarti meminimalisir penyebaran ya? Ya, betul. Berarti Vigo ibarat kalau dari diri Vigo itu takut nggak sih? Jujur sih ya takut ya kan, virusnya ini kan belum ada obatnya, belum ada vaksinnya juga kan gitu. Belum ada. Tapi ya tetap itu pas keluar rumah pakai masker gitu. Nah, juga sering-sering cuci tangan. Jangan itu pas keluar rumah nggak pakai masker, terus ngobrol sana sini juga nggak pakai masker, nggak jaga jarak kan gitu. Nah, pernah nggak Vigo ngelihat pas keluar rumah banyak yang nggak pakai masker? Untuk di daerah saya sih juga banyak yang nggak pakai masker. Sering ketemu orang-orang yang nggak pakai masker?
gitu? Sering, itu juga ojek online gitu jarang pernah ketemu juga gitu, juga nggak pakai masker. Terus kurir paket gitu pakai masker tapi maskernya ditaruh di dagu gitu kan, nggak sesuai gitu. Nah itu apa ya, harapan Vigo tuh buat orang-orang yang kayak gitu tuh, yang ibaratnya masih bandel lah tuh. Ya saran saya sih juga tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kurangi bertemu dengan orang gitu. Kalau misalnya ini kan masih PSBB transisi ya, kalau misalnya new normal Ya. lagi, apakah Vigo berani untuk keluar? Kalau penyebarannya udah mulai menurun, udah mulai stabil, nggak melonjak lagi, ya bisa perlahan-lahan keluar gitu. Berarti masa takut sih ketika misalkan new normal terus sekolah dibuka, masa Vigo masih ada rasa takut? Ya apakah masih Kan itu? saya bilang kan tadi itu belum dibuka karena penyebarannya masih tinggi. Ya Begitu pas misalnya nih Vigo, COVID-nya masih ada, penyebarannya itu nggak terlalu tinggi lah, terus sekolah dibuka, yang apakah Vigo sebagai siswa itu masih dengan rasa ketakutan yang sama ketika penyebarannya masih banyak, atau beda lagi gitu? jelas beda lah kan, lebih berkurang sedikit, lebih berkurang lah gitulah. Ya udah, berarti intinya bahwa eh, pembelajaran online ini itu ada positif, ada negatifnya ya kan? Ya, ya. Dan eh, apa, dari positifnya bahwa semua itu dari penyebarannya, dan kalau dari negatifnya adalah mungkin sistem atau dari pengeluarannya. Nah, itu aja sih diskusi saya dengan Vigo tentang sistem atau tentang pembelajaran online kali ini. Saya Rizky Hari Gunawan dan narasumber saya Vigo. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.